Enak aja penjajah mau dikasihi. Kalau dikasih penjajah, kasihlah pulau-pulau kita. Ini ajaran yang benar, relevan, sesuai dengan naluri manusia. Ajaran Bapak itu cuman indah di bibir doang. Kasihi musuh, tapi sulit untuk memikirkannya. Katanya kasihi. Giliran ditanya kasih ke penjajah, nama koruptor aja udah dikasih loh sama Bapak loh. Bapak aja mengasihi koruptor lah. Orang-orang kayak Bapak ini akan bikin koruptor semakin banyak. Karena koruptor nggak dihukum, dikasihi, didoakan. Koruptor dikasih. Sekarang saya Ya udah bertanya, penjajah dikasih. sekarang saya bertanya kepada Ibu. Ibu bilang agama kami ini tidak boleh masuk ke dalam Indonesia. Berbahaya. Berbahaya. Bukan tidak boleh masuk ke dalam Indonesia, tidak bisa Dia bilang masuk. itu tidak boleh masuk loh. Ibu Ini bilang orang itu tidak boleh masuk. tidak bisa masuk ke dalam undang-undang. Ajaran Sedang- Bapak itu tidak bisa masuk ke dalam butir-butir undang-undang. Bineka Tunggal aja ada. Ini orang. Pak, Gimana kalau mau sih? kejang-kejang jangan di sini. Tamu saya banyak nih. Bahwa Jangan ibu koruptor Loh, kok membawa- gitu? Ah, gini loh udah bumbu. Loh, gini loh, kalau mayoritas Oke. Kristen punya Oke. pikiran seperti kalian berdua mengasihi koruptor, maka ketika presidennya adalah Kristen, tahu kan secara pribadi presidennya apa, anggota itu dewannya beda, apa, Bu. menteri-menterinya Beda, apa. beda itu tidak urusan negara, Bu. Itu masalah lain dengan Nah, agama. saya bicara dari Gitu. pribadi Kristen. Kalau urusan negara udah jelas-jelas negara itu memakai azas Islam. Kenapa? Adil. Adil. Ibu Itu dengar ya. hukum yang bersalah, berikan hadiah yang benar. Dengar ya. Bentar dulu, saya ngomong. Bapak tadi ngomong, saya dengarkan loh. Oke. Bapak biar ini nggak ke framing, saya lagi ngomong juga. Bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. dulu oke aja LD pagi. Tau ngerti LD? Sebagai tanda persahabatan Kristen dan Islam, mudah-mudahan Kristen nggak diinjak-injak. Kasih donat. Dikasih paus lah. Udahlah ngasihnya sedikit, mintanya banyak. Ya hari ini masuk lagi 300.000 dari netizen kita. Ntar pagi 110. Sahabat gua bilang lu sahabat gua ya di YouTube ya. Awas lu kalau macem-macem. Gua bilang lu jadi sahabat Kristen bertanya 1001 pertanyaan ya. Kok segala pakai berita acara sih, Her? Aku berita acara? Hah?
Ya itu berita yang Ini salah. ini judul YouTube. Ini judul YouTube. Itu Kak Juliana Firdausi kirim 300.000. Masya Allah, tabarakallah. Kak Juliana Firdausi nanti di voting ya, upload kesayangannya. Nanti namanya insya Allah terdata di mesia.org. I love you, Kak Juliana. Lu ikut nyumbang lah acara Pologet Award. Katanya lu sahabat gue. Oh, Seorang ngapain? sahabat itu. Gak apa-apa lah, kan lu terhibur selama ini, dapat ilmu lagi dari kita-kita. Apaan diolok-olok Kristen? Ya Allah, itu sebenarnya bukan orang Kristennya yang mengolok-olok, tapi kadang-kadang teman-teman lu sendiri yang minta diolok-olok. Makanya kita itu kalau seandainya nggak tahu bilang nggak tahu, jangan kita bilang kita iya saya tahu, itu nggak boleh. Udah sini gua minta foto lu. Udah cepetan, gue mau nanya lama banget. Bentar dulu, sabar dek. Lu kalau nggak sabar nanti bini lu kabur nanti. Kalau orang sabar itu disayang Tuhan, tahu nggak lu? Nggak tahu lah, nggak tahu kan lu? Nah, gue diciptain Tuhan punya tangan buat apa? Apanya? Sabar mulu. Sabar itu bukan berarti diam. Salah lu memahami sabar itu bukan berarti kita tuh diam. Enggak. Sabar itu tetap kita berusaha. Bukan sabar berarti diam, bro. Bukan lah, itu salah kaprah namanya itu. Itu namanya males. Sabar itu kita tetap berusaha dengan tidak mengeluh, dengan tetap terus berjuang, gitu yang disebut dengan sabar. Makanya kalau dalam Islam ya, orang sabar itu bersama Allah, bersama dengan orang-orang sabar. Karena effort kita itu yang dinilai. Lu pikir Tuhan menilai apa? Menilai kegantengan lu? Enggak lah. Narasinya Bible aja katanya, kata si Bible itu tuh, kalau istri Enggak boleh lu gitu. diperkosa, Enggak boleh. lu Ih, gimana? jangan bilang gitu, nanti keban akun kita. Ini orang diperkodok gitu. Lu kena ban nanti. Bilangnya diperkodok aja, jadi nggak kena kita. Lu buktikan dulu kalau lu Kristen. Takutnya nanti Muslim yang nyamar. Gue nggak mau dibilang gue menampung Kristen. Muslim yang nyamar. Iya, maksudnya lu buktikan dulu kalau itu betul-betul Kristen. Karena kan banyak orang-orang yang ngaku-ngaku jelek-jelekin agamanya dari dalam tuh. Ya kan, nggak boleh kita kayak gitu. Ntar dulu, lu belum, sebelum pengakuan, ntar gue intro dulu. Intro dulu, jeng 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 jeng. Silakan subscribe YouTube Riva MOW. Ye gitu. Ntar ya. Lu lihat dong di YouTube nanti, lu subscribe, jangan lewatin iklan ya. Ngapain? Biar gue dapat duit lah. Ya bukan masalah duit toh, soalnya narasinya nggak Nanti lu kalau lu nggak punya uang kan bisa pinjam gua. Gue punya tangan, kerja lah. Bagus. Oke. Lu udah live sekarang. Sekarang lu mau akui dulu agama lu apa? Silakan. Saudara ada aja. Apa agama Anda, saudaraku? Agama saya bukan agama sih, tapi saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dari lahir ya? Dari lahir. Iya. Pernah mencoba bertanya nggak selama ini, apakah ini agama yang benar atau tidak? Apakah dia betul Tuhan atau tidak? Gitu, pernah nggak mikir kayak gitu selama ini? Enggak sih. Oh, tapi percaya aja pokoknya gitu. Yang penting Bukan. udah gua terus. Jadi gue percaya karena lewat dari pengajarannya itu benar-benar emang firman Tuhan gitu. Contohnya kayak apa pengajarannya yang lu tahu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu, dan bla 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 gitu. Dan yang kedua, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Itu terdengar bagus sih. Cuma kalau gua boleh nanya, emang cara mengasihi Tuhan menurut Yesus kayak mana caranya coba? Beriman kepada Yesus gitu. Beriman tuh maksudnya lu percaya gitu sama Yesus. Iya. Lu didatengin pacar lu kayaknya nggak, bukannya? Halo Friska, bentar kita sapa dulu. Halo Friska, takutnya pacar lu nanti. Halo Friska. kaum muslimin, tapi kata Rasulullah,
kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Jadi terus apa namanya, tadi gue bilang, menurut lu Yesus ngajarin mengasihi dia itu dengan cara beriman kepada dia gitu. Iya. Nah, beriman ini maksudnya apa sih? Kalau di Islam itu kan dari kata amanah tuh, kayak percaya dan yakin gitu, mengikuti. Beriman itu cukup percaya kepadanya gitu. Oh, jadi lu percaya sama Yesus setiap omongannya? Iya. Nah, waktu Yesus bilang kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang disembah dan mempercayai Aku yang diutus, lu percaya dengan itu? Percaya. Hayo lo macet internasional. Nah, kalau gitu lu sendiri Tuhannya siapa? Yesus. Nyembah siapa? Katanya lu percaya Yesus, barusan gimana sih? Lu nggak konsisten sebagai laki. Tapi Gue kan susah di nih kalau lu situ- nembak gue jadi pacar, gue bingung nanti. Itu kan Nggak, dengar ya. Lu kan misalnya, lu ntar dulu, misalnya lu suka nih sama gua, Rifa, gua mau jadi pacar lu. Oh iya, lu cinta sama gua, iya. Tiba-tiba besok lu pacaran lagi sama orang lain tuh kayak gitu, tau nggak, berkhianat. Katanya lu percaya sama Yesus. Yesus bilang kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang diutus. Tiba-tiba lu malah nyembah Yesus sendiri. Terus sama kayak gini, Rifa, aku percaya sama kamu. Ya udah, jadikan aku istrimu. Tahu-tahu lu jadiin gua mama lu. Kan katanya jadiin istri, malah dijadiin mama. Itu kan Yesus bilang kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Nah, atau menurut lu gini, menurut lu pemahamannya kayak mana? Yang lu pahami dari perkataan Yesus itu apa? Yang lu pahamin, yang lu mengerti. tapi kan mengenal dia yang diutus juga gitu. Mengenal dia juga sama Kalau juga mengenal yang dia yang diutus tuh mengenal, coba dia memperkenalkan dirinya ke dunia itu sebagai apa? Kalau lu betul-betul menerima dia seperti yang diperkenalkan. Dia datang ke dunia tuh, Mami, kapan dia bilang? Ya lu sembarangan lu. Lu ngefitnah dia mulu. Dia 81 kali dia bilang anak manusia, anak manusia. Tiba-tiba lu bilang dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Katanya lu kenal dia. Kalau kita bilang, gua kenal lu, ada aja. Lu pernah perkenalkan diri lu sama gua. Saya Kristen Uni, saya kerja di Telkom misalkannya kan, gaji saya 10 juta. Saya suka makan ayam hidup. Nah, lu kenal nggak sama si Ayah? Ada aja. Gue bilang dong, kenal dong. Siapa emang dia? Dia seorang pria, umurnya baru 25. Dia kerja di Telkomsel, hobinya makan ayam hidup. Kalau tidur suka nungging. Gitu. Kalau sikat gigi biasanya itu pakai air kloset. Siapa, dari mana lu tahu? Dia yang bilang. Gua bisa dikatakan kenal sama lu. Nah, ketika kita bicara tentang Yesus, lu katanya kenal Yesus. Lah dia memperkenalkan dirinya ke dunia sebagai apa? Lu bilang sebagai Tuhan. Orang dia bilang anak manusia, anak manusia. Sejak kapan dia bilang aku Tuhan pencipta langit bumi, kenali aku seperti itu? Atau kayak gitu-gitu mana? Coba deh lu jangan gini lah, kita ini kan udah dewasa. Sebenarnya gue tuh nggak masalah dengan keimanan lu percaya Yesus sebagai Tuhan, itu kan keyakinan, dan kita umat Islam nggak boleh ganggu di situ. Tapi ketika omongan lu tidak sesuai dengan realitas, itu namanya inkonsisten. Lu sebagai cowok nggak bisa. Kakak Zimalika, terima kasih. Kakak Zimalika, terima kasih ya. Kakak Zimalika ini salah satu kontributor waktu Apologet Award pertama. Insya Allah beliau juga support kita di kontributor Apologet kedua. Kalau nggak salah dulu kakak Zimalika tuh kalau nggak salah bagi ini ya, kasih iPad ya apa gitu. Keren banget loh orang-orang TikTok ini. Teman-teman yang mau support nanti namanya ditulis ya. Aku tuh tulis nama yang berkontribusi nanti tuh di website aku tulis nama. Memang harus aku tulis karena itu transparansi dalam transaksi. Bayar ntar soalnya ke rekening gue. Gitu deh, apa ada aja. Jadi kalau cowok ya, kalau yang dipegang orang tuh dari omongan lu, bukan dari ketampanan lu, tapi dari omongan lu. Lu bilang ini, gue tuh suka lo sama anak kecil, sayang lo sama anak kecil, gue sangat sayang banget anak-anak kecil, imut banget. Tiba-tiba lu patahin kepalanya, trek. Artinya lu nggak konsisten. Sama, saya percaya lo sama Yesus. Ya udah, Yesus bilang apa? Sebagai apa dia datang ke dunia? Sebagai Tuhan lah. Emang kapan dia bilang gitu? Berarti lu bukan percaya sama Yesus, lu percaya pendapat orang lain tentang Yesus. Kalau kita tanya nih, siapa Yesus menurut dirinya? Coba, bisa nggak lu jawab?
Gue tahu memang gue lagi nggak pindahin agama lu tetap aja jadi Kristen nggak apa-apa. Cuman kita uji konsistensi omongan lu aja. Bahaya lo kayak lu nih, cowok-cowok kayak lu nih, Rifa gue sayang sama lu, nanti gue maharin lah 25 juta, toto tuh 25.000. Kan bohong namanya itu. Ya kan, iya nggak? Jujur lu, gue bener nggak? Nggak, udah kita pakai hati nurani deh. Yang gue omongin ini salah nggak menurut lo? Terserah deh. Gue nggak masalah gini nggak masalah lu jadi Kristen terus, kita berteman terus, jadi lu Kristen gue Islam, kita berteman terus nih, nggak apa-apa. Gue nggak akan pernah, gue tuh bukan tipikal orang yang ngehujat orang lain, tuh nggak boleh, berdosa gue. Tapi gue akan marah dengan perilaku ngebohongin gue terang-terangan. Katanya ada tertulis Ripa di kitab saya, mana dalilnya? Ternyata nggak ada. Gue marah karena gue dibohongin, berhak dong gue marah. Tapi marahnya nggak mesti bilang jangan lo jelek muka lu gini kan, gitu nggak boleh kan. Marah dalam keadaan benar tuh, kamu dasar membohongi saya, dasar kamu penipu kan, gitu kan boleh kayak gitu. Bukan berarti gua harus ngehujat menghina lu gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya jadi silakan lu jadi Kristen nggak apa-apa. Gua juga tahu pasti lu nggak nyaman kan lihat diskusi lintas agama kan, ngerasa kayak iman lu diserang orang-orang kan. Enggak, soalnya kalian itu mengutip ayat satu-satu doang gitu, tapi nggak tahu apa dia baca juga nggak bisa. Nah, salah. Kami mengutip ayat itu, kami bertanya kepada kalian bagaimana maknanya. Ketika kalian menjelaskan, kan gua gitu, bagaimana pendapat lu ayat ini tuh ditulis tuh begitu tulisannya, lu yang jelasin lah. Ketika lu sendiri nggak bisa jelasin, kenapa marah ketika kita kutip ayat? Ayatnya memang harus dikutip, tapi penjelasan secara kontekstual dan hermeneutiknya kan silakan kalian yang jelasin. Kita kan cuma pengen tahu doang. Tapi ketika kalian menjelaskannya dengan tanpa data, maka kita tanya, dari mana itu tahu kalian begitu? Gua ngerti kok perikop kontekstual. Lu pikir gua nggak belajar hermeneutik apa? Gua belajar kali. Masalahnya teman-teman Kristen yang ngejelasin itu belajar nggak mereka? Soalnya Yesus juga nggak pernah ngajarin belajar studi ini nggak perlu. Yesus memang nggak suruh, tapi ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya, dia menjelaskan nggak? Iya. Nah, penjelasan kalian kepada kami itu dapat dari mana? Penjelasan itu dari Alkitab. Di kitab kalian itu adalah informasi yang dituliskan oleh orang-orang yang yang dianggap hidup sejaman dengan Yesus, menceritakan peristiwa. Dekku, lu umur lu berapa sih? Jangan-jangan lu udah 40. Umur lu berapa? Main-main umur buat apa sih? Orang Nggak, gue panggil lu adek, tau lu om lagi. Terserah. Gue panggil adek nggak apa-apa kan? Ya. Gue udah ngerasa tua aja. Gue kan udah 38 tahun umurnya. Emang udah tua gue. Mungkin sebaya sama mama lu kali ya. Boro-boro. Sebaya kakak lu. Seumuran kita udah. Ngerasa tua lu. Lu masih bocil. Kedengeran dari suara lu. Bocil lu. Ya. Lagi apa sih ngomongin umur? Bukan, gue tuh nggak enak. Gue kalau manggil orang dek, tau dia bapak-bapak kan nggak sopan. Kalau dia kecil gue panggil abang kan nggak. Kan kita kan gini, kita tuh kan menghargai orang tuh juga dari umurnya. Kalau kita masih kecil, kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Kita panggil dia om. Kalau dia adik-adik kita nggak bisa kita panggil om. Nanti dia ngerasa kayak, oh enak aja gue ditua-tuain sama orang. Itu bentuk apresiasi gue sama elunya. Hanya gue tanya, lu gue panggil apa? Panggil adik aja boleh? Atau panggil kalau diskusi apa nggak mengenal umur. memang, tapi guanya pengen mengapresiasi. Gue panggil opung aja gimana, boleh? Ya kalau tata cara memanggil mah ya Pak Bu harusnya kalau diskusi itu. Oh panggil Pak, ya deh Bu. Pak. Lu panggil gue Ibu. Nah, lu udah berkali-kali ketemu sama gue di ruang diskusi lintas agama, ya kan? Nah, gue tanya sama lu sekarang, tujuan lu masuk Komal itu untuk belajar atau untuk ngajarin atau untuk mengkritisi atau untuk nyerang atau apa? Ya meluruskan lah gitu apa yang gue ketahui. Nah, apa yang gue oke. Sekarang
temanya kan teman sahabat Kristen bertanya 1001 pertanyaan. Berarti lu di sini malah pengen menjelaskan agama lu. Ya gue mau nanya sekalian. Ayo udah, kalau gitu lu yang nanya duluan, nanti gue yang nanya, silakan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya dasi apa? Itu nggak ada urusannya sama agama, Pak. Enggak, gue nanya dulu. Tai ya, tai. Iya. Lu lagian ngajarin gua yang nggak ngapain, kita tuh Jangan diskusi gini. lintas agama. Mungkinkah nama seseorang bisa berubah ketika di negara lain gitu? Nggak boleh, nggak sopan merubah nama lu, misalnya. Misalkan Nggak. gini, kayak misalkan gini, ada pengungkapan bahasa Inggrisnya dasi tai, ya kan? Nah, kalau di Indonesia kan buruk gitu. Nah, ketika nama seseorang itu terdapat nama buruk di negara lain, itu bagaimana itu? Oke, gua nggak ngerti. Gua tahu, gua sepertinya sudah meraba arah tujuan lu, tapi gua jelasin ya, karena kita Iya, nama konteks Tuhan diskusi itu kita kan bagaimana? ketuhanan. Oke, gua jelasin sama lu ya. Nama Tuhan itu tidak mungkin berubah, tidak mungkin. Karena kalau nama Tuhan berubah, justru Tuhan kontradiksi dengan dirinya. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan, dia ingin hamba-hambanya menyembah dia, dia ingin hamba-hambanya menyerukan nama dia ketika meminta dan berdoa. Dan itu ada di kitabnya orang Yahudi, ya, akulah nama Tuhan, YHWH gitu kan. Tapi perlu lu ketahui, informasi tentang nama Tuhan dalam kitab lu itu valid atau tidak, kita harus uji dulu. Nah, sementara dalam Al-Quran, Allah adalah nama Tuhan sejak sebelum dunia diciptakan. Terbukti dari mana pernyataan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menceritakan tentang permulaan penciptaan manusia. Maka pada waktu itu nama Tuhannya siapa? Apakah ganti? Enggak. Tetap Allah. Adam tetap menyembah Allah. Ketemu lagi Musa. Allah menceritakan lagi ketika Allah berfirman kepada Musa, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Bentar dulu, gua lagi baca Al-Quran. Setidaknya hargai gua lah. Gua tidak boleh di Islam itu ketika kita baca Al-Quran kita potong lalu kita bicara dengan orang lain. Ini bentuk tidak sopan kepada Al-Quran. Yaudah, gua baca terjemahannya aja deh. Kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Nah, jadi Masya Allah 1 juta masuk ke rekening. Maksud gue Sobat gini, BRI dana 1000. Wah 1000, bentar dulu. Kirain 1 juta, taunya 1000 guys. 1 juta ke 1000 ya itu. Bentar dulu, serius nih. Ada yang 1000 tahu? 1 juta ke 1000 ya, bentar. Nggak apa-apa, tunggu dulu. suara nggak ada. Teman-temanku, nanti ya teman-teman aku sebutin yang udah masuk notifikasinya, udah banyak nih, nanti aku sebutin namanya satu-satu. Jadi gini loh, jadi nama Tuhan itu tidak mungkin berganti-ganti. Sejak dahulu kala sampai sekarang, nama Allah itu tetap, nama Tuhan itu adalah Allah. Walaupun zaman berubah, nama Tuhan tetap Allah. Terima kasih teman-teman ya. Hermani seriuslah diskusi. Ini serius diskusinya, tapi kan tetap juga ada mengucapkan terima kasih kepada donatur acara kita. Nggak boleh gitulah, kita santai diskusinya. Nah terus gini, di Islam itu nama Tuhan sejak dari Adam itu sama, nggak berubah-berubah. Karena nama Tuhan nggak mungkin berubah. Nama lu Cahyono, masa nama lu tiba-tiba jadi Cahyini di Amerika, kan nggak mungkin. Nah justru itu terjadi di agama lu, Dek. Nggak, maksud Yesus gue gini itu. nih. Misalkan ya, misalnya ini perumpamaan, gua Tuhan, nama gua itu Cahyono. Dasi dalam bahasa Inggris gua itu Tai. Nggak bisa nama Tuhan itu ditranslate, Misalkan Dek. nama gua kan Tai nih, gue sebagai Tuhan nih. Iya, perumpamaan. nggak ada istilah nama Tuhan ditranslate itu, nggak boleh kayak di iman Iya, lu. maksud gua gini. Ketika nama gua ini sebagai Tuhan, nama gua adalah Tai yang dalam bahasa Inggris itu. Ketika Iya. gua masuk ke dalam negeri orang, itu Tai itu punya penyebutan makna yang jelek. Tidak boleh, Dek. Nama Apakah Tuhan tuh nggak ada mungkin diganti. nama Tuhan nanti Nggak ke mungkin. negara lain Tidak mungkin punya dan makna tidak jelek? boleh. Makanya justru lu tanya sama Kristen, kenapa nama Tuhan berubah-ubah?
takutnya bentrok dengan penyebutan nama makna yang jelek gitu. Coba, Allah itu artinya lu tahu nggak Allah artinya apa? Nah kalau ke negeri orang berbeda nggak? Makanya gue tanya Allah. Penyebutan Makanya jelas itu. gue, aduh, lu nggak ngerti, gue lagi jelasin. Allah itu adalah ucapan keliru dari asma Tuhan. Dari nama umat Islam tuh nggak ada kata Allah. Kita nggak kenal kata Allah. Nama Tuhan kita itu pakai kaidah bahasa Arab. Pelafasannya itu harus ditafkim. Karena kalau dalam istilah bahasa Arab ya dek, kalau huruf alif lam itu ada yang namanya itu kayak huruf ketemu ini, misalnya huruf lam ketemu apa gitu kan, itu harus ditebalin. Makanya tidak ada yang mengatakan nama Tuhan itu Allah, tapi Allah. Pelafasan kita tuh nggak macam-macam dek. Lidah kita harus ketemu gigi pertama tuh diajarin namanya ilmu tajwid. Nggak boleh kita sembarangan nyebut nama Tuhan. Allah, mana ada kita Allah. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Jadi umat Kristen selama ini yang nyumpahin Tuhannya Allah kita Yesus, Allah kita yang hidup. Dalam bahasa Minang arti Allah itu sudah selesai. Kalau di negeri Kita nggak orang pernah. berbeda. Ya makna. makanya coba sebutin kata Allah di negeri manapun, di zaman apapun, di bahasa apapun yang artinya tuh jelek. Coba tunjukin satu aja. Nah itu ya, gue bingung gitu. Ada nggak gitu ya? Nggak ada di Islam. Tapi kalau Yesu ada. Yesu itu ye aku sukuda. Artinya kuda, aku kuda dalam bahasa Ibrani. Ye dikasih tahu. Makanya secara natural, secara sunatullah kata Allah itu terjaga dari penghinaan. Tidak ada berhala atau makhluk bernama Allah. Tidak ada makna yang jelek. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau Yesu dari kata bahasa Ibrani ye aku syukuda. Gitu. Ye aku syukuda. Artinya di iman lu sendiri itu terjadi dek. Tapi sebelumnya nih, teman-teman yang sudah berkontribusi untuk acara Apologet Award, uangnya sudah banyak yang masuk, terima kasih banyak. Goes to 30 juta teman-teman. Insya Allah kalau sampai 30 juta, maka semua apologet yang ada di TikTok insya Allah kebagian hadiah dengan nominasi-nominasinya. Kalau perlu nanti kita bikin nominasi untuk saudara Kristen tersantun. Mana tahu dia masuk nominasinya nanti. Jadi kita kirim ke rekening dia nanti. Allah itu apa artinya? Allah itu tidak ada arti karena itu adalah nama Tuhan. Bukan berarti harus nama Tuhan. Ada ulama yang bilang kata Allah berasal dari kata al-ilah yang disembah. Tapi perlu diketahui Allah itu proper name. Nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Apakah ada artinya? Ada yang ulama mengatakan ada artinya. Mau merujuk kepada al-sang misalnya. Ilah, sembahan. Hu, dia. Tetap merujuk kepada dia. Mau dipotong seperti apapun, al, ilah, hu, tetap merujuk kepada dia yang adalah yang layak disembah satu-satunya. Nggak ada diganti-ganti. Kalau YHWH artinya apa? Nggak tahu dan tidak bisa dilafazkan. Nggak jelas lafaznya. Yahweh, salah. Yahweh itu adalah kata dari kata Yahweh, nama Theos, nama dewa. Menurut Burita Wayu loh, bukan gua yang bilang. Ya udah gue nanya Gitu. lagi sekali lagi abis ini udahan. Nggak, tapi lu paham nggak penjelasan gua? Tidak boleh nama Tuhan itu diterjemahkan dan tidak mungkin nama Tuhan itu di nama negara lain tuh beda-beda. Makanya gua tuntut, ada nggak lu pernah dengar bahasa apapun yang kata Allah itu dimaknai sesuatu yang kotor, jelek, buruk atau apa gitu? Tidak ada. Lu cari sampai dapat. Satu pun berhala tidak ada bernama Allah. Satu pun makhluk tidak ada yang bernama Allah. Sampai detik ini terjaga. Dan tidak ada kata Allah itu disandarkan kepada apa coba? Kepada yang sesuatu yang buruk. Beda sama lapas-lapas di Kristen. Allah, sumpah serapah. Yesu, ye aku sukuda. Aku kuda. Lu tahu nggak artinya itu? Bahaya loh. Yesus. Nama orang banyak Yesus tahu. Lu tahu pemain bola namanya Yesus. Nama pencuri, nama penjahat zaman Yesus namanya Yesua Barabas. Lu tahu nggak? Masa iya nama orang kayak nama Tuhan kayak nama Bambang aja. Satu lagi nih, Nanti orang-orang pada kasih nama Tuhannya. Kalau nama Nabi nggak apa-apa dipakai-pakai. Kalau Ahmad nggak apa-apa.
artinya terpuji, yang dipuji. Siapapun boleh pakai nama Muhammad. Makanya ada Muhammad, Muhammad Al-Farizi, Muhammad apa boleh. Kalau Yeshua boleh, masa nama Tuhan dipakai orang? Bener aja lu. Nah, makanya nama Tuhan itu tidak, kata Allah itu adalah nama Tuhan yang tidak pernah dipakai kepada makhluk. Krishna, ada nama orang Krishna Mukti. Abraham, ada nama orang Abraham Lincoln. Wisnu, nama dewa, ada nama orang Wisnu. Yahweh itu nama untuk dewa Jupiter, Yahweh. Kalau kata Allah, lu udah coba gua tantang lu, gua kasih lu waktu 1001 tahun. Lu cari kata Allah, nama makhluk, lu cari kata Allah definisi dalam linguistik apapun, zaman apapun, bahasa Akadian kek, bahasa Syriak kek, Suryani yang kosakatanya jelek. Nggak ada. Yang ada tuh kata Allah dan Eloah. Tetap yang disembah. Oke. Ini terakhir gue mau tanya. Tapi lu nanya-nanya, lu pikir nggak? Percuma gua jelasin lu nggak mikir. Ya ntar gue cari di Google Translate nama Udah. itu ada nggak yang jelek gitu, maknanya berbeda, apa makna yang jelek gitu. Nah ini gue tanya satu Tapi lagi. lu ini, lu di hati gini, kita ini itu hidup itu untuk apa sih? Belajar tuh yang benar supaya kita tuh berada di kebenaran. Kalau kebenarannya gue sampaikan ternyata lu nggak bisa bantah, lu masuk neraka, gue nggak tanggung jawab lagi. Yang penting gue udah jelasin ke lu. Yang dibawa kebenaran kamu gitu kan? Oke, kebenaran itu Isinya definisinya statement. tentang mengutip-utip ayat Alkitab, Yesus Muslim apa? Lah, Yesus Muslim ini bukan mengutip ayat Alkitab. Yesus Muslim ini adalah statement proposisi yang mana lu bisa bantah atau lu bisa benarkan. Lu nggak ngerti diskusi. Kalau diskusi itu kita kan bawa proposisi tuh judul, bawa argumen. Argumennya adalah Yesus Muslim. Nah, lu sependapat atau enggak? Ya, gue dikasih ubur-ubur. Makasih ya Bapak, makasih banyak Pak Sufi. Gue tanya sekali lagi nih, pernyataan ketika gue bilang Yesus Muslim itu, lu sependapat atau enggak? Ya enggak lah, harusnya Isa. Nah, yang alasannya apa? Alasannya apa? kan lu berkata lu mau menyiarkan kebenaran tapi tidak konsisten pada apa yang lu punya gitu, malah Oke, mencoba gue jelas. Ya, gue jelasin. yang orang Kristen punya gitu. Ya, gue jelasin. Yesus itu bukan Ya. nama orang yang benar sebenarnya, asal lu tahu. Tapi secara umum dipahami, Yesus adalah nama untuk orang yang akar kata namanya itu bukan Yesus tapi Isou. Karena dia orang Aramaik, orang Ibrani, Isoa. Isou. Iso itu Yunani. Iya, Iso, Syriani, Iya, Iso. Isoa Masaha. Ya, Aramaik, Isoa Masaha. Di Yunani namanya dipanggil Isou. Karena lafaz mereka pakai us-usan, maka dipanggillah Yesus. Ih, Masya Allah, bentar deh, ada yang Ya, kirim itu 1 memang. juta. Bentar dulu deh, ada yang kirim 1 juta nih. Bentar ya. ya itu memang kebenaran nama itu. Bentar. Ih, duit mulu. Bentar dulu, gua lagi mau nyebutin donatur-donatur yang support acara Apologet Award nih. Diam dulu lo. Gua mau bacain. Kita kan santai di sini. Bentar dulu. Kelamaan gue Gua mau bacain tanya dulu. kan. Kenapa nggak dikirim bukti transfernya saudara-saudaraku yang udah transfer? Please dong. Teman-teman yang udah kirim, jangan nggak dikirim. Yang udah transfer, jangan nggak dikirim namanya. Aduh, aku bingung nanti soalnya nanti namanya diposting di website. Donatur dari Kak Zi Malika, misalkannya 10 juta, misalkannya Unirifa 20 juta. Itu ditulis nanti. Apa tuh, harus sabar, jangan gitu. Nggak ada suara lu nih. Kita itu ya, kalau kita tuh lagi diskusi itu nggak bisa cepet-cepet gitu, nggak jernih, santai kita biar nggak tegang suasananya. Karena ini bicara tentang keyakinan. Lu mau kayak teman-teman lu yang gua isep ubun-ubunnya di sini? Kan nggak mau kan?
Ya maksud Katanya mau nyantai. menyiarkan Al-Quran jangan kita Lah ini kan menyiarkan Al-Quran. Yesus Muslim itu kan menyiarkan dalil Al-Quran. Yesus itu secara akademik, secara umum dipercayai satu tokoh yang sama. Bu Rita Wayu juga bilang gitu loh. Satu tokoh yang sama yang dipercayai dengan perspektif yang berbeda. Nah, Yesus ini adalah dialek Yunani-nya. Nama aslinya bukan Yesus. Isoa dalam bahasa Irani, Isa dalam bahasa Arabnya, Isou dalam bahasa Aramaik, apa Surani gitulah. Gitu. tapi ada Lalu untungnya dikasih sih, tahu lu nggak percaya. ada untungnya sih jadi umat muslim membaca Alkitab gitu. Lah gue tiap hari baca Bible. Bukan Alkitab deh. Alkitab itu kan bahasa Arab. Biblos, Alkitab itu dari kata-kata bahasa Arab, istilah untuk wahyu Tuhan. Kalian tuh umat Kristen tuh suka kayak gitu. Istilahnya ngambil-ngambil bahasa Al-Quran, tapi diselewengkan. Giliran kami marah, kalian nggak terima. Giliran nama Tuhan kalian dipanggil Yesus, kalian nggak terima. Padahal Yesus ini bahasa Yunani. Kalian tuh nggak konsisten tahu. Nah, maksudnya Yesus Muslim itu adalah dia itu tunduk patuh kepada Tuhan. Lu sepakat nggak? Sepakat. Ya udah kalau gitu lu nggak mempermasalahkan tema gua, berarti lu ngapain kita debat lagi? Lu udah membenarkan statement gua, Yesus Muslim. Ya, Kan nggak orang yang masalah patuh sih. kepada Tuhan itu, Tuhan yang benar itu kan Ya, Muslim. buat gue sih nggak masalah Yesus kalau muslim itu, tapi kalau ajarannya berubah itu gue nggak sepakat. Mana ajarannya yang berubah? Coba dia ngajarin Tuhan ada berapa? Nah, dia mengajarkan tidak mengkafirkan orang. Mana coba dalilnya? Justru dia bilang begini, barang siapa yang menyatakan kalau ada saudaramu yang marah, hukum. Kalau ada saudaramu yang berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Bukan berarti dia jangan bilang kafir, tapi tidak, kalau ada yang mengkafirkan bawa ke mahkamah agama. Nah, ngapain? Kita nggak tahu disuruh ngapain. Terus kata dia kalau yang berkata jahil masuk neraka. Makanya lu baca ayat kitab lu lah. Gua aja yang bukan Kristen apal isi kitab lu. Dilarang mengkafirkan orang. Mana ada dilarang di situ? Barang siapa yang marah kepada saudaranya hukum. Barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya bawa ke mahkamah agama. Nah, itu Barang siapa yang itu bukan dilarang, tapi kalau berkata kafir bawa ke mahkamah agama. Pertanyaannya ngapain di mahkamah agama? Disidang lah. Apa alasan dia dikatakan kafir? Itu berarti bukan berarti tidak boleh. Tapi Tidak boleh. ditanya dulu loh. Sekarang gue tanya, kita kalau ke mahkamah agama ngapain? sidang. Ya sudah, berarti kan di sidang. Iya. Apa sih lo? Iya. Nggak Di juga sidang di itu sidang artinya nah, di sidang itu diselidiki kenapa kamu bilang orang lain kafir. Apa Iya, alasannya? karena- Kalau memang dia kafir, boleh nggak dikatain kafir? Ya berarti kan alasannya karena tidak boleh mengungkapkan Tidak boleh kafir. sembarangan, gue sepakat. Sama Islam juga bilang begitu. Barang siapa yang mengatakan orang lain kafir, kata Rasulullah, itu akan berbalik kepadanya kalau dia tidak kafir. Sekarang gue tanya, Yesus itu mengatakan, katakan iya, kalau iya, katakan tidak, kalau tidak. Bener kan? Sekarang gue Boleh. tanya, kalau orang kafir dikatain kafir, boleh nggak? Boleh. Ya berarti lagi-lagi lu terima argumen gue, pinter. Artinya lu itu orang yang artinya lu bukan orang penyangkal, tapi lu orang yang Ya orang sama-sama kafir, dibilang kafir biarin aja. gini loh. Kita tuh gini ya, di Kristen kalau gua dikafirin nggak apa-apa, di Islam kalau lu kafir nggak apa-apa, tapi bukan berarti gua harus bilang lu dasar kafir, nggak boleh. Itu nggak boleh juga di Islam. Di Islam nggak boleh gitu, bahkan tidak boleh berkatalah baik daripada tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu Rasul gua ngajarin gitu loh. Tapi ketika lu bertanya, ketika orang bertanya, lu termasuk golongan apa? Gua harus jujur mengatakan dalam Islam lu termasuk kepada golongan kafaro, orang yang menolak. Nggak apa-apa. Itu nggak masalah, asal jelas alasannya. Alasannya apa? Karena dia tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Terus? Salah nggak gua? Gua berkata benar dalam kaidah agama gua. Nah sekarang gua tanya, di agama lu gua kafir atau bukan? Gak boleh. Gua tanya, di agama lu gua kafir atau bukan? Nggak ada. Nah nggak boleh kan berkata benar di agama lu kalau gitu. Beda kita. Kalau kami benar katakan benar, salah katakan salah. Ternyata di lu menyatakan orang kafir sebagai kafir, ternyata nggak boleh. Artinya tidak jujur dengan imannya. Di Kristen itu nggak ada istilah orang lain itu salah di luar Kristen, nggak ada. Nah kalau begitu menurut lu di dalam agama Kristen itu orang Islam diterima sebagai orang benar? Ya kalau dia sudah mendengar
pemberitaan tentang Gua firman tanya Tuhan. orang Islam, yang gua tanya itu orang Hindu yang tidak mengenal kitab lu, yang tidak beriman kepada Yesus, benar atau enggak? Ini kalau dia sudah Tuh kan. sudah mendengarkan Yang gua tanya pemberitaan yang tidak tentang- menerima, Dek. Iya, kalau dia Brother, yang gua sudah tanya, mendengar, sudah Ya mendengar Allah. pemberitaan Injil, yang gua tanya itu yang tidak menerima. jadi ya nggak selamat kalau nggak nerima kalau sudah diberitakan. Ya udah sama aja kan kalau gitu. Nah, tapi kalau dia nggak diberitakan, dia tetap selamat karena dia tidak tahu apa-apa. Brother, orang yang dikatakan kafir dalam Islam itu adalah orang yang sudah diberitakan kebenaran lalu dia menolak. Kalau orang yang belum diberitakan informasi, itu namanya ahlul fatroh. Ngerti nggak lu? Ahlul fatroh masih fitrah dia. Allah tidak akan menghukum dia sampai risalah kenabian sampai kepada dia. Ini Islam, Terus keadilan kafir? Allah itu Tuhannya kami. Kafir Kafir itu itu kalau udah darahnya- nolak kayak lu. Kafir itu darahnya halal nggak? Ya enggak lah, emang lu B2? Enggak lah. Buat apa darah lu halal? Kecuali lu orang kafir yang menyerang Islam. Maka mana dalilnya, Dek? Lu jangan sembarangan lah. Lu Emang nggak ada? tuh, bentar nih, signal gue jelek. Kakak Ina, ganti password itu ya? Waduh, Udah nih, gue bentar. mau nanya terakhir nih, Bentar. mau turun. Bentar, wifi gue lagi bermasalah. Bentar dulu. Bahaya ini gue soalnya nih. Lu berbahaya, lu takut tergoncang aja iman lu. Gua tahu lu tuh sebenarnya tuh takut. Gua takutnya. Nggak gini loh, bukan. Gua nggak ngajak lu jadi Islam. Ya, lu tetap aja jadi Kristen. Nyari kesalahan gue, lalu gue dipersekusi gitu. Katanya lu percaya Yesus sebagai Tuhan. Aduh. Yesus, nah gue tanya, lu percaya nggak Yesus sebagai Tuhan? Nama YouTube Iya. aku Riva MOW temen. Nah, lu percaya nggak Yesus berkuasa melindungi lu? Ya, percaya. Kenapa lu takut dipersekusi? Artinya lu mengingkari kepercayaan lu sendiri. Ah, parah nih. Gua dong lihat nih nama asli, wajah asli, pakai filter lah sedikit, tapi cuma putihin doang. Aslinya nggak pakai filter tetap manis. Lu nganter nggak bantuin gue ya? Lah, kenapa lu bantuin? Kenapa gua harus bantu? Lu minta bantu sama Yesus lah. Lah gua nggak takut selama ini ngadapin polisi, ngadapin ancaman. Karena gua percaya Allah akan gini ya. Gua percaya Allah akan melindungi gua kalau gua memang pantas dilindungi. Dan gua yakin Allah berhak menghukum gua kalau gua salah. Gua nggak pernah takut sama manusia. Yang gua takutin itu Allah doang. Nah, lu percaya katanya Tuhan yang berkuasa, tapi lu takut dipersekusi. Berarti lu tidak percaya sama Yesus menjaga lu. Beda sama gua. Gue percaya kalau Allah jaga gue kalau gue bener. Karena Allah pernah melindungi nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Ibrahim waktu dibakar sama Raja Namrud tuh gak kebakar kulitnya. Ya udah, Seperti udah. Nabi Muhammad. Lu mah gak konsisten sebagai laki. Katanya lu percaya Yesus ngelindungin lu. Tahu-tahu lu sendiri mengingkari keyakinan lu. Kan gue dikasih alarm. Alarm apa? Ya, Emang ada ngerti Yesus lah. bilang kalau seandainya nanti memberitakan kebenaran, kalau mau dipersekusi lu kabur aja. Emang gitu Yesus bilang? Enggak, kata Yesus pikulah salib. Nah, Seneng banget kayaknya, pengen banget tuh orang digebukin. lu baca 1 Petrus pasal lu baca 1 Petrus pasal kedua nomor 18 deh. Sebab kasih karunia Tuhan kalau lu diajab, dipukulin, kalau lu nggak bersalah tetap dipukulin, lu malah kasih karunia. Makanya gue bilang itu bukan ajaran yang benar, bre. Nggak masuk akal. Makanya itu bre. Tapi gue mau nanya terakhir nih. Jangan terakhir, masa lu mau mati apa? Kan enggak Ya kan? udah nggak apa-apa, mau mati juga. Jangan, lu belum bertobat, nanti dulu. Masa lu mau masuk neraka? Ini gue terakhir mau Lu ketemu tanya. Darni lu nanti masuk neraka. Nggak usah lu 1001 pertanyaannya ya. Ini gua pakai Udah. topi ala Bunda Gembala nih. Potong tangan sama darah kafir, darah yang halal itu kafir apa? Orang Apa sih? Lu tanya tentang hukum hudud namanya. Lu itu nanya tentang hukum. Ntar, artinya lu nanya tentang hukum hudud. Hukum hudud itu adalah hukum yang harus dijalankan untuk orang yang memeluk syariat Islam. Lu bukan orang Islam, jadi lu nggak kena hukum hudud. Lu lah berzina pun nggak kena hukum hudud kecuali lu Islam. Kalau lu harus sesuai dengan hukum agama lu. Kata Allah kepada Rasulullah, tegakkan hukum itu sesuai dengan kitab mereka gitu. Lah di kitab lu seandainya orang berzina bebas, ya udah lu berzina aja puas-puas, nggak apa-apa Gue kan. pengennya begitu, tapi gue ngeri ajab gitu.
Ya udah lu berzina aja, di agama lu nggak dihukum kok. Tapi nanti karena lu ternyata menyembah kepada Tuhan yang salah, ya lu dihukumnya sama Tuhan kita yang bener. Karena lu udah salah nyembah Tuhan. Ya, tapi kan Jadi Umi ketika yang lu berzina menjelaskan, puas-puas, lu oke. kalau di agama gua Lah, nggak gini larang, loh. ya udah gue ikutin Umi Di aja. Islam itu dituntut konsistensi. Di Islam itu dituntut konsistensi. Lu percaya kitab mana sekarang? Kitab lu kan? Ya udah. Sekarang gini. Kalau lu percaya kitab lu, gua udah pakai topi ala pengajar nih. Ini topi ini Sekarang adalah gua tanya, topi Bunda Gembala. Berzina itu enak gak gue tanya? Berzina emang enak. Tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh. Turun. Loh, minum narkoba juga enak, tapi nggak boleh, berdosa. Ya udah. Makasih Uni. Lu tuh pengen berzina makanya lu nggak mau jadi Islam. Dasar lu. Halo, Bang Andre. Ya. Agamanya apa, Bang? Terima kasih Bapak Indra yang udah memberikan sumbangsinya 1 juta rupiah. Bapak Indra semoga banyak-banyak rezekinya, kaya raya selalu, bahagia selalu. Terima kasih Bapak Indra, 1 juta dari Bapak Indra guys. Halo Andre. Ya. Agamanya apa, brother? Kristen. Ya, silakan. Di sini Komal diskusi lintas agama. Boleh menjelaskan agamanya sendiri kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, mending nanya aja. Kecilin Pak, ada musik di situ. Gift jangan aku lagi nggak terima gift guys. Bang Zarian Khalid, aku lagi minta donasi untuk acara Apologet Award nanti. Andre di mute dulu lah, soalnya lu ada musik. Andre nanti kalau udah mau bertanya buka mic ya. Bang Zarian mending support ini aja deh, support acara Apologet Award aja. Itu sama aja, aku nggak usah didonasiin. Insya Allah aku aman hidup aku. Nih bang ini nih, Bang Zayan, kirim ke nomor rekening ini nih, rekening aku nih, acara kita Apologet Award. Ya, nanti konfirmasi di nomor WhatsApp itu ya Bang Zarian, acara kita, acara Apologet Award. Halo Pak Hotang. Ya, halo juga. Salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera Pak Hotang. Silakan Pak Hotang, ini room diskusi lintas agama. Ini temanya Yesus itu Muslim. Bapak kalau mau menjelaskan boleh, kalau mau mengkritisi boleh, kalau mau membantah juga boleh. Andre mute ya, noise banget Andre. Disuruh nanya malah diem Andre. Silakan Bapak Hotang, Bapak mau bertanya atau mau menjelaskan? Ntar dulu Kak ya, saya Jangan dimarahin ayamnya, nggak apa-apa. nggak bagus. Enggak. Saya cuma agama saya Kristen dan saya tidak memiliki pengetahuan ilmu dengan keagamaan saya ya, tapi saya pengikut setia dalam agama saya. Ya, selamat Bapak telah menjadi pengikut setia ya. Oke, Bapak mau bertanya apa? Saya cuma satu pertanyaan aja loh Kak. Pertanyaan ini sebenarnya singkat, menurut saya sederhana aja ya. Iya, boleh. Bentar. Terima kasih yang barusan masuk 25.000. Terima kasih banyak yang 100.000 juga sudah masuk. Terima kasih banyak. Nanti aku sebutin. Nah, teman-teman namanya nanti ada di situs mesia.org ya. Silakan Pak Hotang. Pertanyaan saya tadi melihat ibu memakai dengan tas mempertopikan tas ya. Ini adalah Ya. Bapak Ibu Gembala, ibu bilang gitu ya. Pertanyaan saya. Iya, Ibu Gembala. Nah, pertanyaan saya sederhana aja, Bu. Apakah di agama ibu yang ibu percayai diajarkan untuk menghina agama lain? Pertama, saya tidak menghina dengan mengaku sebagai Ibu Gembala karena itu ada di Al-Qur'an. Yang kedua, kami tidak diperintahkan menghina agama orang lain. Sejak kapan memakai topi ini dengan mengatakan bahwa ini busana Ibu Gembala adalah penghinaan? Coba saya tanya sama Bapak, baju siapa yang saya hina? Agama siapa yang saya hina? Itu salah Saya satu. itu dalam Al-Quran itu ada tertulis, bagi penyeru kaum kafir sama seperti orang mengembala.
Lah memang saya kan menyuruhkan kebenaran kepada kaum kafir. Saya sebagai ibu gembala di Al-Quran saya, kenapa Bapak melarang saya menggunakan istilah Al-Quran saya? Saya tidak melarang, saya hanya ingin mempertanyakan itu. Satu. Ya sejak kapan Pak baju ibu gembala itu ada hak ciptanya? Coba tunjukin hak ciptanya sehingga dilanggar secara konstitusi. Saya hanya mempertanyakan itu apakah itu diajarkan di agama? Tidak ada. Kan saya sudah bilang Oke, barusan terima kasih, tidak itu ada. Tidak ada. Jawabannya tidak ada ya kan? Karena bagi kami Kristen, umat Kristen yang ada di muka bumi ini, kasihilah musuhmu sebab kamu adalah anak-anak Bapa. Itu ajaran Terus? di Kristen bagi kami. Berarti Jika Bapak kamu penjajah hanya Bapak kasihi. Jika Bapak kamu mengasihi hanya penjajah. mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Ya berarti Bapak mengasihi penjajah. Ini adalah ajaran Bapak mengasihi koruptor enggak? Bapak mengasihi koruptor? kasihilah musuhmu. Iya kan koruptor itu kan musuh negara. Bapak mengasihi koruptor enggak? Pak, kalau cuma ngomong doang, aduh. Bapak tunggu dulu. Ini komal aku. Di sini nggak boleh orang berdusta. Kalau cuma tinggal ngomong doang, kasihilah. Siapapun bisa, Pak. Psikopat juga bisa. Yang saya tanya itu, ketika Bapak mengaku agama Bapak mengajarkan kasihi musuh, Bapak mengasihi koruptor enggak? Itu kan musuh negara. Jawab dulu. Kalau iya biar kita tahu nih gimana ajaran Kristen nih. Ternyata mengasihi koruptor. Pak, kita itu konsistensi kita yang dipertanyakan di ruang publik. Kau cuman bilang, aku mengasihi. Mah, orang siapapun juga bisa, Pak. Bilang-bilang gitu, ngaku-ngaku begitu. Siapapun bisa, Pak. Ateis pun bisa ngaku, Pak. Dia pengasih. Kita faktanya aja di lapangan. Bapak mengaku agamanya menyuruh ngasihi musuh. Sekarang Bapak buka mic, saya tanya. Bapak mengasihi iblis nggak? Iblis musuh nggak, Pak? Silakan dibuka mic-nya. Dengarkan dulu Bu ya. Ibu berkasih percontohan dengan iblis ini. Kami diajarkan untuk mengasihi sesama musuh kami. Iblis musuh nggak? Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sebab jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasahmu? Jasahmu tidak ada. Itu dia Bu. Iya, Bapak ngomong itu kan Sederhana. dari ajaran Bapak. Iya kan Bapak diajarkan begitu. Nah, kalau cuman ajaran doang tidak dibuktikan, itu namanya kebohongan. Saya tanya, koruptor itu musuh negara. Bapak mengasihi koruptor enggak? Penjajah itu musuh negara. Bapak mengasihi penjajah enggak? Silakan Bapak jawab. Koruptor itu kan musuh negara. Musuh Bapak kasihi negara nggak? adalah musuh umat segala manusia. Ya Bapak kasihi enggak? Ya kan? Menurut ajaran kami kasihi. Oh ya udah, teman-teman ya dengar ya, Bapak Hotang itu mengasihi koruptor. Ya jadi kalau ada koruptor itu ya Bapak Hotang mengasihi. Bapak juga mengasihi penjajah. Sulit. Penjajah juga. Ini sulit untuk dipertimbangkan ke situ, Bu. Kok sulit untuk dipertimbangkan? Konsistensi lah ajarannya Pak. Bapak yang bilang kok kalau Bapak mengasihi musuh, kok kalau kami nggak ada diajarkan kasih musuh Pak. Kami diperintahkan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Musuh harus dihajar, dihukum. Orang baik baru mendapatkan rewardnya. Enak aja penjajah mau dikasihi. Kalau dikasihi penjajah, kasihlah pulau-pulau kita. Ini ajaran yang benar, relevan, sesuai dengan naluri manusia. Ajaran Bapak itu cuman indah di bibir doang. Kasihi musuh, tapi sulit untuk memikirkannya. Katanya kasihi. Giliran ditanya kasih ke penjajah, nama koruptor aja udah dikasih loh sama Bapak loh. Bapak aja mengasihi koruptor lah. Orang-orang kayak Bapak ini yang akan bikin koruptor semakin banyak. Karena koruptor nggak dihukum, dikasihi, didoakan. Makanya aku bilang, ajaran kalian tuh untuk kalian aja, jangan dibawa-bawa ke Indonesia ini. Susah itu Indonesia. Agama kalian nggak bisa dibawa ke Indonesia, nggak bisa masuk undang-undang. Bahaya. Kenapa bahaya, Masa Bu? musuh koruptor dikasih? Kenapa bahaya, Bu? Ya masa koruptor dikasih? Sekarang saya Ya udah bertanya, penjajah dikasih. Sekarang saya bertanya kepada Ibu. Ibu bilang agama kami ini tidak boleh masuk ke dalam Indonesia. Berbahaya. Berbahaya. Bukan tidak boleh masuk ke dalam Indonesia, tidak bisa Ibu bilang masuk. itu tidak boleh masuk loh. Ini bilang orang itu tidak boleh masuk. tidak bisa masuk ke dalam undang-undang.
Ajaran Bapak itu tidak bisa masuk ke dalam butir-butir undang-undang. Bineka Tunggal aja ada. Ini orang. Pak, kalau mau kejang-kejang jangan di sini. Tamu saya banyak nih. Mana ajaran undang-undang kita yang sejalan dengan kitab Bapak? Ada nggak di undang-undang? Marilah kita kasih musuh. Yang ada tuh satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kiranya kalau musuh dikasihi, yang jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu dari kitab Bapak loh. Adil nggak itu? Adil nggak buat korban? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab nggak kalau Bapak itu tidak melawan orang jahat? Istri Bapak ditabok depan Bapak, jangan melawan orang jahat padamu. Beradab nggak itu? Yang kutanya itu, ajaran-ajaran Kristen ini tidak bisa masuk ke dalam konstitusi peradilan kita, undang-undang kita, karena nggak manusiawi. Karena diperintahkan untuk kasih musuh kepada ini Lukas pasal 14:26. Bapak baca tuh, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya nggak boleh jadi pengikut Yesus. Berarti Bapak diperintahkan membenci bapak dan ibu. Boleh nggak masuk konstitusi itu? Nggak mungkin. Itu kan Baca di cuma kitab Bapak, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. sepotong aja yang Ibu ambil. Baca semua dong, Bu. Apa? Potong aja Ya udah Bapak lah yang jelasin ke saya. Saya kan bukan Kristen. Ya silakan Bapak ajarkan satu perikop, satu kitab kalau perlu. Saya tungguin nih. Apa perikopnya? Ayo. Lukas pasal 14:26. Apa perikopnya? Aduh, Bu. Yang saya pertanyakan Tuh Bapak nyuruh saya. Bapak suruh saya belajar. Saya yang belajar Bapak tanyain gitu. Ibu jawab, Hmm. Ibu sudah buat pertanyaan. Ya kan? Jadi kalau memang ini diskusi, Bu, Ya udah makanya saya tanya. jangan hanya ngecros aja karena ini di rumah Ibu seolah-olah memiliki semuanya fakta untuk berbicara. Oh, tidak. Enak, inilah orang Kristen dikasih kesempatan bicara, dibilang dia mentang-mentang di rumah ibu. Aneh nih. Pak, Bapak tuh bukan satu-satunya Kristen loh. Di sini ada Andre, ada Christian juga. Saya izinkan Bapak bicara dari tadi loh. Saya bertanya, kata Bapak, ajaran Bapak itu kan baik. Kasihilah musuhmu. Nah, Bapak saya tanya, koruptor dikasih. Nah, bisa nggak koruptor dikasihi masuk undang-undang? Ini sebagai kemanusiaan. Orang lagi capek-capek bikin hukum yang terberat buat koruptor, Bapak malah. Lah, makanya saya bilang ajaran Bapak itu tidak bisa relevan dipakai di dalam konstitusi negara. Karena dalam undang-undang kita itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya adalah adil kepada penjahat dihukum, yang korban harus dilindungi. Di ajaran Bapak apa coba? Korban tidak dilindungi. Jangan melawan orang yang jahat padamu. Melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Berlaku di konstitusi kita itu. Emangnya kalau ada orang yang merampok dibiarkan gitu aja? Nggak bisa. Andre, di-mute dulu ya. Teriak-teriak itu keluarganya Andre. Andre urus dulu ya, Dek. Keluarganya ya, Bang, Pak. Pak Andre urus dulu keluarganya ya, Pak. Baru nanti Bapak buka mic untuk cara. Saya muslim. Pak Otang, Ibu. kalau Bapak mau diskusi sama saya itu minimal Bapak mengkaji dulu. Oh, Bapak Muslim. Oke, saya turunkan ya, Pak. Di sini yang Kristen aja ya, yang Kristen aja. Jadi Pak Otang mau lanjut diskusi nggak nih? Aku mau sapa lagi nih tamu-tamu setelahnya. Pak Otang diam dulu, Bapak cari tahu dulu ya. Boleh ya? Boleh ya Pak? Saya mau Kristiano dulu ya. Saya nggak mau berhadapan dengan orang yang berbohong. Ya, ngaku-ngaku Kristen tapi Islam atau sebaliknya ya. Kita mau jelas. Halo Pak Kristiano, agamanya apa Pak? Silakan, Muslim atau non Muslim? Halo, selamat pagi. Saya agama Pak Otang, ya. Pagi Pak Kristiano. Siap. Selamat datang di Komal Unirifa. Komal diskusi asik, berusaha akademik bersama Unirifa. Saya kan Pak, Iya. tema saya kali ini adalah Yesus itu Muslim. Bapak sepakat atau enggak? Kalau enggak sepakat silakan, kalau sepakat silakan. Baik, dari tadi saya artinya saya cuma mencoba untuk mengamati pembahasan ya di atas tadi. Silakan Bapak tanggapi pembahasan kita juga boleh. Ya, pembahasan tadi berdebat tentang kasihi dan mengasihi ya. Yes. Jadi baik, kalau menurut agama kami ini,
artinya mengasihi itu pembahasan tadi itu yang mengenai ya koruptor dan apa? Koruptor dan penjajah ya. Koruptor dan penjajah. Begini Pak, Bapak saya ulangi ya. Tadi Pak Hotang ini bilang, dia mengklaim ajaran kami itu ajaran mengasihi musuh. Saya bertanya, apakah koruptor itu adalah musuh? Apakah penjajah adalah musuh? Apakah iblis adalah musuh? Nah, dikasihi nggak itu semua? Kalau untuk mengasihi Itu pertanyaan saya. Sebentar dulu belum selesai. Maka Ya. Pak Hotang menjawab, iya koruptor dikasihi. siap. Lalu ketika saya tanya penjajah dikasihi nggak? Agak sulit menjelaskannya. Nah, siap. Nah, jadi definisi mengasihi musuh itu seperti apa? Silakan kalian jelaskan pakai dalil, jangan pakai asumsi pribadi. Ya, baik. Jadi kalau untuk para koruptor, untuk mengasihi itu kan itu persoalannya begini, Bu ya. Itu kan mengasihi, memang untuk mengasihi kita selalu mengasihi sesama kita. Tapi berkaitan dengan koruptor itu kan urusan negara. Kita tidak punya secara pribadi kita itu kan mengasihi musuh itu pribadi ya, bukan secara umum ya. Iya, yang ditanyakan di sini pribadi, Pak, bukan umum, Pak. Kalau untuk masalah pribadi mengasihi musuh artinya mengasihi musuh itu kami secara umat Kristiani sudah mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Begitu. Tapi kami mengasihi bukan dalam arti kami mengasihi secara keyakinan kami, begitu. Tapi untuk masalah kesalahan itu kan kesalahan mereka itu kami mengampuni ya, kami mengampuni. Berarti itu sama halnya dengan mengasihi ya, begitu. Suara ibu nggak ada. Mute Bu, mute. Oke, sorry. Jadi gini, Pak. Pertanyaan aku tuh gini, Pak. Bapak sebagai orang Kristen secara pribadi, koruptor itu dikasihi nggak? Koruptor. Hmm. Baik, jadi kalau untuk koruptor itu bukan urusan agama ya, itu urusan negara ya. Yang saya Jadi, tanya itu urusan Bapak. Saya nggak bicara bagaimana pandangan negara terhadap koruptor. Saya tanya pandangan Bapak sebagai pribadi Kristen terhadap koruptor seperti apa? Duh. ya kalau pandangan kami, memang kalau untuk koruptor itu sudah melakukan kesalahan. Itu Nah, kesalahan. kalau Bapak sebagai pribadi Kristen dikasihi atau tidak itu koruptor? Itu kan musuh tuh. Kalau Musuh negara malahan. iya, kalau untuk kami tetap mengasihi, kami tetap kasihi. Nah, ya udah. Terima kasih jawabannya. Jadi dengarkan teman-teman, tahu kan teman-teman kalau mayoritas Kristen di Indonesia ini koruptor, bagaimana nasibnya? Nah, kalau misalnya kasus Gini ya, Jadi sebentar, Bu, ya. sebentar, Bu, jangan sebentar, Bu, ya. samakan bahwa Jangan ibu koruptor Loh, di kok Indonesia gitu? itu- Gini loh udah bumbu. Loh, gini loh, kalau mayoritas Oke. Kristen punya Oke. pikiran seperti kalian berdua mengasihi koruptor, maka ketika presidennya adalah Kristen, tahu kan secara pribadi presidennya apa, anggota itu dewannya beda, apa, Bu. menteri-menterinya Beda, apa. beda itu sudah urusan negara, Bu. Itu masalah lain dengan Nah, agama. saya bicara Gitu. dari pribadi Kristen. Kalau urusan negara udah jelas-jelas negara itu memakai azas Islam. Kenapa? Adil. Adil. Ibu Itu dengar ya. hukum yang bersalah, berikan hadiah yang benar. Dengar ya. Bentar dulu, saya ngomong. Bapak tadi ngomong, saya dengarkan loh. Oke. Bapak biar ini nggak ke framing, saya lagi ngomong juga. Bapak yang bilang berdua, kalau di Kristen itu koruptor dikasihi. Terbayang tidak di Indonesia ini kalau mayoritasnya adalah Kristen dan mereka ingin memasukkan azas agama mereka sebagai konstitusi? Itu yang saya bilang tadi, Pak Hotang. Ajaran Bapak itu tidak berlaku kalau dimasukkan ke undang-undang kita, nggak relevan. Tidak mungkin kita membiarkan koruptor dengan didoakan gitu aja. Ada koruptor, mari kita doa bersama kawan-kawan. Ya semoga dia berubah.
tidak dihukum. Ini yang tidak mungkin terjadi. Itu Makanya saya masalah- bilang, nah itu persoalannya. bentar itu. dulu Pak. Tidak Ini yang saya dihukum, diskusikan sama Pak Hotang kalau tadi. masalah hukum itu sudah Duh, urusan ini negara, gimana Bro. ini? Bukan urusan agama. Pak, hukum itu urusan negara. Kita lagi nggak bahas secara negara, Pak. Kita bahas agama di sini. Ini bukan room politik ya. Ini kita bahas tentang agama. Bagaimanakah agama Bapak mengcover, memberi solusi terhadap kejadian-kejadian yang akan kita alami. Kalau di Islam ada aturannya, Pak. Pencuri itu potong tangan. Jadi kalau mengikuti syariat Islam, para koruptor itu potong tangan, Pak. Potong tangan. Oh iya gitu. Hududnya ada. Hududnya ada. Itu Islam. Itu sejalan dengan dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Nah, di Kristen ternyata tidak boleh guys menghukum orang-orang itu, tapi dikasihi, diampuni, dikasihi. Makanya aku bilang, terbayangkan orang Islam kalau mayoritas Indonesia ini agamanya Kristen, seperti di Vatikan tidak ada penjara. Kalian tahu nggak Vatikan termasuk salah satu negara paling banyak kriminalnya di dunia? Padahal negaranya kecil loh. Ada loh faktanya. Kenapa tidak ada penjara di Vatikan? Karena ajaran kasih. Sedangkan negara-negara yang punya penjara saja masih banyak kriminalnya. Seperti negara-negara di luar negeri itu yang ketat banget tuh, masih banyak kriminalnya. Apalagi di negara-negara yang penjahatnya dibiarkan gitu aja. Makanya saya bilang, Kita mau ajaran bahas Kristen, negara, atau mau bahas negara atau mau bahas kita bahas ajaran agama yang tidak relevan untuk tatanan hidup sosial, entah itu individu, entah itu komunal, entah itu keluarga, entah itu negara. Kenapa? Yang namanya agama, ajaran Tuhan itu pasti mampu mengcover kehidupan dari kecil sampai besar. Ya kalau ajaran agamanya nggak mampu mengajarkan ajaran bertata Ibu, negara, ya ngapain Ibu. beragama? Mending Ibu. bernegara aja, Pak. Halo, Pak, nggak Ibu. usah beragama, Pak. Mending bernegara aja. Ibu Oke. tolong kalau jika Oke. seperti itu, Ibu tolong perhatikan baik-baik. Jika Ibu menguasai Alkitab kami ya, Ibu di situ tidak ada mengajarkan tentang negara ya. Itu kami diajarkan Siapa bilang? tentang Bapak tentang tidak baca agama. kitab Roma. Siapa bilang? Roma Bapak baca. Patuhlah kepada pemerintah akan segala sesuatu karena setiap pemerintahan datang dari Tuhan. Bapak pikir nggak ada diajarin bernegara? Yesus mengajarkan bayar pajak loh kepada negara. Ini nih orang Kristen nih. Iya. Siapa bilang Jadi- tidak diajarkan bernegara? Yesus sendiri mengajarkan untuk taat kepada pemerintah dengan bayar pajak. Iya, Paulus itu- mengajarkan taatlah kepada pemerintah karena pemerintah itu datang dari Tuhan. Tapi kan tidak Makanya saya mengajarkan bilang tentang ajaran korupsi, agama kan? Bapak itu Ya, bukan tidak ajaran mengajarkan agama tentang Bapak. korupsi, kan? Bukan ajaran agama Bapak tidak mengajarkan bagaimana cara menghadapi koruptor. Itu sebenarnya yang terjadi. Iya, Ajaran karena agama mengajarkan Bapak kami hal tidak baik, mengajarkan bukan bentar. mengajarkan kami hal yang tidak baik gitu. Bukan, ajaran Bapak tidak memberi solusi kepada peristiwa yang akan terjadi. Tuhan Bapak tidak tahu bahwa manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa keji sehingga dia tidak memberi solusi. Yang dia tahu cuma kasih-kasih aja. Bagaimana mungkin ini adalah Tuhan yang benar? Masa Tuhan memberikan hukum-hukum dulu? Bapak tahu nggak perjanjian lama? Perjanjian lama itu detail, Pak. Mulai dari orang bangun, tidur, dan menikah. Barang siapa yang tidak perawan aja hukum dirajam sampai mati loh. Kitab Bapak tuh perjanjian lama. Jadi Tuhan dulu, Tuhan Bapak belum jadi manusia, di kitab perjanjian lama, itu menghukum perempuan bahkan yang nggak perawan loh. Jangankan koruptor loh, Pak. Orang nggak perawan aja malam pertama dirajam sampai mati di rumahnya loh. Bayangkan loh. Orang yang diperkaus Agama kami aja tidak tuh pernah mengajarkan tentang hal seperti itu ya, Bu. ini di agama Bapak tidak, karena agama Bapak beda agama Yahudi. Tuhan perjanjian lama yang saya maksud. Makanya saya bilang Tuhan Bapak sama Tuhannya Israel itu beda. Nih saya tunjukin datanya nih. Nih Bapak kalau diskusi sama saya itu Bapak kuasai kitab Bapak dulu nih. Nih ya. Nih saya kasih Bapak data nih ya. Bentar. Nih ya. Coba Bapak baca dalam kitab Bapak, ntar. Nanti Ibu yang bacakan aja, soalnya di sini saya Iya, tidak ada siap. Saya yang bawa dalil, saya yang bertanggung jawab. Kalau saya itu nih, Bapak baca ya. Nih. Bentar ya. Bentar. Ini bentar ya, Pak. Bahkan pencuri aja dibakar hidup-hidup loh, Pak, di kitab perjanjian lama. Itu di kitab apa ya, Bu? Perjanjian lama, Pak. Ini saya lagi cari laptop saya ini kan agak nge-lag, Pak, karena saya live di YouTube nih. Jadi saya agak lama loadingnya. Ya. Bapak sabar ya.
Sabar ya Pak. Loading banget. Lagi pula saya juga nggak cepet ketiknya. Ini. Ntar teman-teman ya, ulangan pasal 22 nomor 9 Pak. Pak Hotang boleh di mute nggak? Ntar nih, ulangan pasal 22 nomor 29. Ulangan 22 nomor 29. Kenapa? Ntar. Ulangan pasal 22 nomor 9. Nah, saya bacain ya Pak. Bapak mau diliatin nggak ayatnya? Boleh disipil aja, Bu. Oke, saya spill ya. Nih. Nih Pak ya. Ini situs alkitabsabda.org ya Pak. Ini lembaga ya. Diterima di mana-mana kalau kita diskusi ini. Kalau Bapak tidak terima juga nggak apa-apa. Bapak pakai versi apa nanti Bapak kasih tahu saya. Tapi ini Alkitab Sabda ini dirilis di situs-situs manapun. Nah, coba Bapak baca nih. Ulangan pasal 22 nomor 9 nih. Ini Bapak baca nih. Apabila engkau bukan nih. Nih. Mana nih? Bentar dulu. Bentar ya, ini bentar. Salah ayat Pak aku. Bentar di mana lah tadi nih? Ulangan pasal 22 sampai 26 ntar. 22 sampai 26. Aduh, access not found. Ulangan pasal 22. Nih Pak. Ntar ya. Rajam. Pertama nih. Mana nih ya? 26 ya. Tuh dibunuh mati tuh. Ini nih. Ini aja dulu deh. Ini sama aja nih. Nih. Contohnya nih. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dihukum metong tuh. Dibun-bun. Nah, ini yang perempuan yang ini nih, gadis yang tidak perawan tuh. Nih, di atasnya. Tetapi jika tuduhan itu tidak benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga dia metong. Tuh. Jelas ya. Di kitab Bapak itu dulu Tuhan Bapak mengajarkan untuk membun-bun orang yang tidak perawan di malam pertama dan orang yang tidur dengan istri orang. Sejalan dengan ajaran Islam loh. Ya, jelas lah. Namanya yang orang yang tidur dengan istri orang itu kan sudah melanggar ajaran kami. Kan tidak boleh berzina. Itu kan kita perjanjian lama. Bentar dulu. Itu kan ajaran perjanjian lama. Bapak kan ngikutin Yesus. Yesus kan kasihi musuh. Orang yang tidurin bini Bapak itu musuh nggak? Orang yang nidurin istri Bapak itu termasuk musuh Bapak atau enggak? Nah, ibu kan sudah baca ayatnya. Tadi bilang apa? Tadi ibu baca Pak, ayatnya. itu kita perjanjian lama, Pak. Bapak kan ikut Kristen. Kan saya bilang tadi, Bapak tadi bertanya ayatnya ada nggak, saya tunjukin. Pak, Tuhan Bapak Yesus itu menurut iman Bapak tidak mengajarkan membun-bun walaupun orang salah. Bahkan diajarkan kasihilah musuhmu. Nah, sementara Tuhan di PL, saya tunjukin di PL itu Tuhannya kejam banget loh. Bahkan orang yang mencuri aja seanak-anaknya dibakar. Itu kejadiannya Arkan, Pak, yang mengalami hal itu. Itu di mana, di ayat berapa tuh dibakar? Tadi yang ini saya udah tunjukin ayat perempuan dilempar pakai batu ya. Itu ya, dihargai, saya udah capek-capek cari. Bentar dulu. Ntar dulu ya, Bu. Bentar Ya, dulu, Bu. Mam. Nih, Enggak. tentang Arkan nih. Ntar. Akan itu dalam kitab Samuel, Pak. Masa Bapak, saya sebagai orang Islam aja tahu kisah ini nih. Dalam kitab Samuel nih, dalam kitab Tawarik nih. Dalam kitab Yosua, sorry. Lalu Akan nih. Nih.
Yosua pasal 7 nomor 24 nih, saya tunjukin lagi nih. Bapak, saya tuh baca kitab Bapak semua loh. Hukuman Tuhan tuh bahkan Uza aja dibun-bun Tuhan gara-gara dia teledor loh, Pak. Makanya bingung saya, orang Kristen bilang, kami ajarannya kasihi musuh, kok terbalik banget ya. Di kitab perjanjian lama Tuhannya bun-bun banyak orang, tapi di kitab perjanjian baru Tuhannya malah musuh dikasihi, koruptor disuruh kasihi, penjajah disuruh kasihi. Dengar dulu ya, Bo ya. Dengar dulu ya. Tuhan kami mengajarkan hal-hal yang sudah diperintahkan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu tidak pernah berfirman ketika belum ada ini. Maka Tuhan Yesus itu diutus untuk mengajarkan hal-hal yang benar. Nih, Bapak saya tunjukin dalilnya nih. Ini kisah Akan ya. Bapak tadi kan saya tanya koruptor dikasih nggak? Bapak bilang koruptor kasih, Pak. Padahal Pak, di kitab Bapak perjanjian lama Tuhan Bapak itu pernah membun-bun sekeluarga orang yang merampok harta rampasan perang loh. Ini kisahnya dalam kitab Yosua pasal ke-7 nih. Dan ayatnya di nomor 25 nih. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakai kami Tuhan, maka Tuhan pun mencelakakan engkau. Jadi Tuhan Bapak itu membalas kejahatan dengan kejahatan, Pak. Nih, mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya dibakar dengan api. Dan tahu nggak yang dihukum di sini? Istrinya, anaknya, lembunya, keledainya semua dibakar. Kejam, Pak. Jadi kalau saya bingung, orang Kristen kemudian bilang, yang bakar siapa? Yosua atas perintah Tuhan, kan Ya, itu atas nama Tuhan. Ibu baca baik-baik ayatnya dari Bapak awal. Ya ampun, ini saya baca Pak, ini baca. saya Lanjutan bahkan ke tahu perikop. bawahnya. Ini udah habis Pak, ini sudah terakhir Pak. Itu masih Nih, di ini bawah terakhirnya nih. tuh. Sesudah itu didirikanlah. Ini terakhir Pak, ini di bawahnya sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan. Nah, setelah dia dibun-bun baru Tuhan Bapak surut murkanya. Kalau nggak Tuhan Bapak marah terus tuh. Nah, Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sekarang disebut Lembah Akor. Tuh Tuhan Bapak marahnya menyala-nyala tuh sama Akan gara-gara dia ngerampok harta rampasan perang tuh. Tiba-tiba Yesus ngajarin sebagai Tuhan yang katanya sama, masa Yesus ngajarin kasih koruptor? Agak lain ini. Kok beda gitu karakter Tuhannya. Masalah koruptor itu dengar ya Bu ya, kami tidak pernah dia. Padahal koruptor lebih jahat loh. Koruptor lebih jahat daripada si Arkan loh. Akan ini ya Pak, yang dia curi itu harta Tuhan. Koruptor ini orang-orang mana ya? Ya koruptor itu Pak, koruptor itu istilah untuk kelakuan jahat Pak, bukan orang mananya yang kita bahas. Mau orang apa kayak bodoh amat, yang penting koruptor apa sih Pak? Iya, yang kita bahas ini adalah perilaku kejahatan mengkorupsi uang rakyat. Nah, Siapa mereka disebut dengan koruptor. Kita tidak peduli. Kalau di Islam mereka itu dipotong tangan. Tapi Indonesia, kenapa ulama-ulama Islam tidak bisa potong tangan koruptor? Karena ulama Islam mengikuti dalil, kami harus ikut peraturan undang-undang sebagai perintah dari Allah, bahwa Allah bilang taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Mengikuti aturan undang-undang gitu. Lah, kalau kami tidak melanggar Pak, kalau kami tidak melanggar, keluarga saya koruptor, harus saya potong tangannya Pak. Saya pribadi itu Pak, saya potong tangannya anak. Makanya Rasulullah bilang, anakku Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Jadi saya, kalau anak saya mencuri koruptor, saya potong tangannya, biarin saya masuk penjara. Itu Islam Pak, makanya tegak hukum itu syariat di Aceh. Syariat itu di Aceh ditegakkan karena minta unik khusus. Jadi kalau syariat Islam ditegakkan, mana berani koruptor lagi korupsi, tangannya dipotong kok. Dari tadi. Jadi gitu. Iya, entar dulu Bu. Tolong Ibu dengarkan komitmen kami lah sebagai orang Kristen. Kalau kita memang diskusi secara keagamaan ya. Iya, kan saya terima, kita tidak bahas di sini dengan hukum negara. Emang. Makanya jangan bawa hukum negara dari tadi. Yang Ibu bawakan itu loh tadi. Jadi saya tolong dengarkan dulu. Saya nggak bawa hukum negara Pak. Bapak yang bawa hukum negara dari tadi. Ibu yang bawa hukum negara, bukan kami. Kami dari tadi tidak bawa hukum negara. Justru kalian ketika ditanya koruptor kan ada negara. Kalian yang bawa hukum negara. Entar dulu Kita dari tadi tuh gini loh. Kita tanya koruptor di agama kalian dihukum nggak? Gini ya Bu. Sekarang saya tanya deh. Bapak, Pak Kristiano, Hotong ngomong, Bapak ngomong juga.
Gini, Saya Bu. bingung mau dengarnya. Sabar, Pak Bu. Otang ngomong, Bapak Kan juga tadi ngomong, bingung. Pak Otang diam dulu. Kan tadi saya bilang masalah itu kan hukum negara, bukan hukum Itu agama. Bapak bawa negara berarti Bapak yang bawa negara. Saya lagi nggak bahas hukum negara, saya bahas hukum agama. Di hukum agama Bapak apa hukumannya? Itu yang saya tanya, gimana Tadi sih? yang kita bahas kan agama, bukan negara. Lah saya dari tadi kan bahas agama, Pak. Yang bawa-bawa hukum negara kalian. Saya tanya nih, Pak, koruptor gimana hukumnya? Kan negara udah atur. Lah itu kalian yang bawa hukum negara. Saya tidak bahas tentang negara, saya bahas tentang agama. Di agama kalian apa hukumannya para koruptor? Koruptor itu dihukum apa di agama kalian? Nggak ada kan? Gitu, berarti di agama kalian koruptor itu dikasihi. Kalian yang bilang tadi berdua. Di agama saya koruptor tidak bisa dikasihi. Makanya Rasulullah ajarkan potong tangan kalau pencurian. Kalau terbukti mencuri, potong tangan. Nah sekarang di agama Bapak koruptor itu hukumannya apa? Seperti Jangan ini. bawa hukum negara loh, jangan bawa hukum Ya. negara. Katanya jangan bawa negara. Di agama kami ada diajarkan di situ, janganlah Apa? kamu mencuri, katanya. Ini Kalau kan ada orang mencuri, apa hukumnya di agama Bapak? dia- Kita tidak bicara orang sebelum mencuri, kita bicara tentang apa Dia- solusi di Kristen kalau ada orang mencuri, apa hukumannya? Ngerti nggak sih Bapak diskusi kita? Di ajaran kami tidak ada diajarkan. Dengarkan itu dulu, juga Bu. di Islam. Yang saya tanya itu bagaimana hukumnya orang yang sudah mencuri, Pak? Ya ampun, makanya saya ingin menerangkan, Ibu langsung motong. Dengarkan dulu dong, Bu. Saya dengarkan ya, tapi langsung subkonteks diskusi kita, jangan kemana-mana. Ya. Di agama kami diajarkan janganlah kamu mencuri. Mencuri ini persis seperti koruptor kan? Dan janganlah kamu membenarkan omongan yang tidak benar. Jadi hukumnya bagi kami tidak ada diajarkan kami untuk menghukum pencuri, tapi diajarkan janganlah kamu hendak mencuri. Itu Nah, diajarkan. jadi, oke, diajarkan janganlah hendak kamu mencuri. ya Allah. Bukan diajarkan untuk menghukum. Pak, Itulah di udah agama ya kami, Pak. Bu. Ya. Bapak dengan bilang begitu aja tanpa agama pun ateis itu tahu Pak mencuri itu salah loh Pak. Nggak ada ateis itu ngajarin ayo kita mencuri karena kita nggak beragama, nggak ada. Yang kita bahas itu bukan perintah, bukan larangan. Yang kita tanya itu solusi. Di agama Bapak dilarang mencuri kan orang Kristen. Bapak tahu koruptor istrinya dari siapa namanya yang perempuan yang terkenal artis itu? Ya, yang suaminya koruptor 7 triliun itu Kristen loh agamanya Pak. Pertanyaannya, kalau ada Kristen yang korupsi hukumannya apa menurut Tuhan kalian? Yang ditanya itu kok hukumannya kok aneh nih orang-orang Kristen nih. Yang saya tanya itu Sandra Dewi tuh, suami Sandra Dewi kan koruptor tuh, Kristen agamanya. Yang saya tanyakan itu, kan dilarang tuh mencuri di Kristen. Nah, kalian kan mengasihi musuh. Tadi kalian berdua mengatakan mengasihi koruptor. Kalian berdua loh yang ngomong itu loh. Karena koruptor itu adalah musuh negara, musuh kalian. Di agama kalian diperintahkan kalian mengasihi koruptor. Pertanyaannya, apakah iya kalian mengasihi koruptor? Sudah kalian jawab tadi iya. Makanya terbayanglah bagi saya. Bayangkan wahai rakyat Indonesia. Kalau mayoritas negara kita Kristen, semuanya sepakat mengasihi koruptor, tidak ada koruptor yang dihukum sama sekali. Ngeri saudara. Kalau di Islam potong tangan. Kalau seandainya seluruh syariat Islam diberlakukan, koruptor di negara potong mana yang tangan. di negara mana yang tidak ada agama yang bercampur-campur, satu agama saja. Apa Negara sih mana? ini? Apa Pak maksudnya? Di Mekah itu nggak ada agama bercampur di situ Pak. Nggak boleh selain Islam di situ. Mekah Al-Mukarramah, tanah haram itu. Vatikan. Pak, saya nggak lagi bicara itu. Bapak kemana sih perginya? Yang saya tanya itu. Kan tadi Ibu yang Kalau ngomong. yang saya tanya itu kok bawa-bawa negara. Tadi katanya jangan bawa negara. Saya tanya ajaran. Di Kristen dilarang mencuri, oke. Di Islam juga begitu. Bahkan di dalam orang ateis juga percaya bahwa mencuri itu adalah perbuatan jahat. Tidak ada orang ateis, ayo kita mencuri rame-rame, nggak ada. Yang saya tanya, kalau orang Kristen mencuri, apa hukumnya di agama kalian? Karena kalian diperintahkan mengasihi musuh. Kalian kasih kan koruptor itu? Anda udah jawab tadi iya. Iya. Makanya saya bilang bahaya kalau Kristen ini jadi mayoritas di Indonesia. Kalau seluruh Kristen punya parameter mengasihi musuh, mereka akan bersepakat membuat undang-undang atas agama mereka. Koruptor tidak akan pernah dihukum karena wajib dikasihi. Karena itu perintah Tuhannya. Terbayangkan kalian kalau negara kita dipimpin sama pemerintahnya Kristen,
Itu yang saya bilang ke negara Ibu. kita. Iya betul. Seandainya negara kita dipimpin oleh mayoritas Kristen. mungkin semua ya, mungkin paling Ya. banyak yang korupsi, tapi faktanya yang terjadi bukan kebalikan. Pak, bukan masalah Coba, kebalikan atau tidak. Saya bicara Iya, hukum. makanya Kalau Ibu Bapak mau jangan pakai ngomong data, ayo pakai begitu. data. Ayo tunjuk data. Apakah negara mayoritas Kristen nggak ada yang korupsi? Duh, parah nih memang Bapak. Pak, kita tidak ini ada. lagi bicara aja. Tadi Memang katanya nggak ada kok. jangan bawa negara, kita bawa hukum agama. Bapak bawa negara, Bapak nggak konsisten nih. Saya tanya sama Bapak mengatakan koruptor itu harus dikasihi. Artinya koruptor itu didoakan diampuni, bener nggak? Benar. Ya sudah, terbayangkan karena ada bagi yang kami- melanggar nih. Tunggu, karena ada yang bagi- melanggar nih. Bentar Pak, ada yang melanggar. Siapa yang melanggar ya? Kok pelanggaran bagi tamu? Oke, saya turun dulu nih. Ini yang saya turun dulu. Bentar. Bentar ya Pak Otang, bentar ya. Saya pakai akun lain dulu ya masuknya. Oke. Sabar teman-teman ya, akun aku itu kena pelanggaran. Kita harus santai-santai teman-teman. Pak Otang nih baik kok ya, dia tidak menghujat. Kalau dia menghujat dah habis kuturunin dari tadi. Nggak terima penghujat. Pak Otang tinggal di mana? Medan. Ya, Medan. Marga Bapak Cihotang. Iya. Salam kenal ya Pak. Kita diskusi agama aja ya Pak, bukan berarti kita harus saling benci gitu, karena kita kan. Bukan. Bentar, aku naikin dulu akun aku biar bisa ngomong sama Bapak lagi ya. Bentar, aduh. Akun aku tuh banyak Pak, jadi aku harus pilih dulu akun mana yang bisa dinaikin ke sini. Apa udah makan Pak? Udah sarapan? Udah Bu, udah. Ini udah baru udah pulang kerja pun. Sehat-sehat ya Bu. Unirifa 11. Oke, udah kedengaran. Papa Siotang udah kedengaran suaraku. Udah. Udah. Bagus nggak suaranya? Bagus. Persis seperti suara biola. Gitu Pak. Jadi kita tuh sedang kita tuh konsisten. Maksudnya itu kita tuh kalau kita percaya dengan ajaran kita begitu ya udah jalani aja dan kami nggak masalah gitu loh. Bukan berarti saya nyerang bapak jangan Kristen gitu, nggak boleh. Saya tidak masalah dengan hal itu. Saya tidak mempermasalahkan bapak jadi Kristen, tapi konsekuensinya yang kita lihat di sini. Kalau bapak sebagai Kristen itu diajarkan untuk mengasihi koruptor, justru itu tidak mungkin diimplementasikan dalam hidup bernegara. Bukan berarti kita membahas hukum negara. Artinya tidak mungkin itu dijadikan sebagai landasan sosial. Nah, itu loh bahasa saya tuh. Landasan sosial itu ruang lingkup hidup bersama-sama. Kalau di Islam itu mungkin Pak, banyak kok orang-orang yang pengen koruptor itu dipotong tangan. Tapi kita nggak bisa laksanakan. Kenapa? Karena negara-negara Eropa dan Amerika menggagas yang namanya humanity. Apa humanity itu? Hak azazi manusia. Jadi mereka menganggap hukuman potong tangan itu hukuman yang kejam. Syariat Islam itu mereka takut. Kenapa? Ya karena mereka nggak mau para koruptor itu dihukum. Sementara dalam Islam itu hukum Tuhan harus diikuti. Makanya syariat Islam itu hanya berlaku kepada orang Islam aja. Saya kalau seandainya anak saya mencuri ya kan, saya kalau tidak potong tangannya saya berdosa. Makanya Rasulullah mengajarkan, seandainya Fatimah itu kan anaknya Rasulullah, mencuri, aku yang potong tangannya.
Nah, supaya anak kita tidak mencuri, maka bentuklah karakternya sesuai dengan ajaran agama kita. Masalahnya kan namanya hidup manusia kan diuji terus. Setiap manusia itu kan dapat ujian dari Tuhan. Ada yang gagal dalam ujiannya. Maka dalam Islam sendiri itu lihat Pak, perilakunya itu seperti apa. Nah, ada pernah di zaman Umar Ibnu Khattab orang mencuri itu tidak dipotong tangan karena dia mencurinya bukan karena dia mau mencuri memang sebagai pencuri, tidak, karena dia lapar. Makanya Umar tidak memotong tangannya. Di Islam itu masuk dalam kaidah fikih. Oke Bu, oke Tapi Bu. kalau di Bapak kan koruptor dikasihi, kan jahat banget itu koruptor dikasihi. Oke Bu ya, jadi kita kembali ke topik pembicaraan kita tadi. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini yang jadi poin bagi kami, ini poin paling tinggi. Karena kami diajarkan untuk saling memaafkan, tidak diajarkan untuk menghukum. Yakin? Yakin? Ini keyakinan Bapak kami baca dari... kitab, nih saya kasih ayatnya. Ya, saya kasih ayatnya nih, ya. Ini saya kasih ayatnya ya. Bapak itu mengasihi kepada musuh aja Pak. Tapi kalau kepada Bapak baca dalam Matius pasal 5 nomor 21 sampai 24. Bapak itu mengasihi kepada orang jahat aja. Makanya saya bingung, kenapa ya di Kristen ini kok berpihaknya kepada orang-orang jahat. Kepada musuh kasihi, kepada penjahat nggak boleh lawan. Tapi coba Bapak baca Matius pasal 5 ya, bentar. Karena di agama kami, jika kamu hanya mengasihi yang mengasihimu, apakah Iya, saya jasamu? tahu. Saya tahu Tidak ada ajaran itu, jasa. Pak. Saya tahu ajaran itu, tapi yang anehnya di kitab Bapak, barang siapa yang saudaramu marah kepadamu, hukum. Nih ya. Bapak udah baca belum ayat ini? Saya pikir orang Kristen ini marah kepada saya, menganggap saya potong-potong ayat. Ternyata setiap orang Kristen yang diskusi sama saya juga potong-potong ayat ya. Nih Bapak baca nih ya. Dalam kitab Bapak, ntar, Matius pasal 5 nomor 22. Bapak sudah pernah baca belum ayat itu? Matius pasal kelima. Bapak ada kitab nggak, baca lah di situ? Enggak, kita lagi di ladang soalnya. Oh, apa kerja Bapak? Ladang apa Pak? Ah, biasalah. Padi. Apa? Andaliman. Bukan, di sini di tempat saya nggak tumbuh itu. Oh, nggak ada. Apa ladangnya? Kalau di kampung aku padi. Di sini ada salak lah. Salak, padi Oh, ya. salak. Di sini banyak lah tumbuh-tumbuhan juga. Bapak ini sawit juga. Bapak Iya. kayaknya pendeta. Ya, Bukan? pendeta. Bukan. Oh, bukan. Itu foto sama pendeta itu. Bukan. Itu foto sama keluarga. Oh, ya udah sehat-sehat ya keluarganya. Nih, coba Bapak baca Matius pasal 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, berkontradiksi dengan ayat, bertentangan dengan ayat, kasihilah musuhmu, tidak boleh menghukum orang jahat. Jadi seolah-olah di ajaran Bapak ini, kalau kepada keluarga kita harus keras, tapi kepada musuh orang jahat kita baik-baik. Ini yang tidak adil dalam Islam. Di Islam justru sebaliknya, kepada keluarga berlemah lembut, kepada orang jahat kita harus keras. Tapi Bapak lihat tuh, Matius 5:22, kalau ada marah aja dihukum. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirfa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.